Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar bab 8 menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Materi pendidikan agama Islam kelas 7 kurikulum merdeka. 1. Islam melarang ghibah. Ghibah berarti menggunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Pada ghibah terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain. Apabila dia tahu dia tidak menyukainya. Islam melarang umatnya untuk ghibah. Ghibah diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 berikut ini, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. 2. Inspirasi Islami untuk menghindari ghibah. Perbuatan ghibah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Agar kalian terhindar dari perilaku jelek ini, perlu diketahui penyebab terjadinya ghibah antara lain: A. Membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat dirinya sendiri. B. Sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. C. Sikap egois yang cenderung merendahkan orang lain. D. Balas dendam terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya. E. Amarah yang tidak terkendali. Dan F. Bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Nah, sekarang kalian sudah tahu faktor-faktor yang mengakibatkan ghibah tersebut. Supaya teman-teman bisa menghindarinya, di bawah ini terdapat beberapa cara. A. Berkumpul dengan orang-orang yang saleh. B. Menyadari diri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci seseorang yang menggunjing saudaranya. C. Berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya. D. Menjaga lisan dengan cara tidak membicarakan keburukan orang lain. E. Berpikir positif atau berprasangka baik. F. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa supaya terhindar dari hal-hal buruk. 3. Islam menganjurkan tabayun. Secara bahasa, tabayun berarti mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Adapun menurut istilah, tabayun adalah proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan, sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Tabayun sangat penting untuk memeriksa kebenaran informasi atau berita dengan teliti. Agama Islam memberikan perintah agar manusia dapat meneliti berita yang dibawa oleh orang-orang fasik. Hal ini dilakukan dalam rangka mewaspadainya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 berikut ini. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan
atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Tabayun pada informasi media sosial. Setelah kalian memahami tentang tabayun, bagaimana cara agar informasi yang diterima itu jelas, berikut ini adalah beberapa teknik yang bisa digunakan. A. Sumber informasi dipastikan dengan benar. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat kompetensi sumber yang dirujuk. Apakah ia memiliki kompetensi untuk menyampaikan informasi yang benar? B. Pastikan isi informasi berisi kebenaran. C. Pastikan tempat dan waktu informasi yang diperoleh adalah benar. Informasi yang menyebar di kalangan remaja dipandang cepat akibat media sosial. Penggunaan media sosial juga memiliki dampak negatif. Dampak negatif itu diantaranya adalah A. Kebebasan informasi. Contohnya, dalam internet dapat ditemukan informasi yang seharusnya belum layak dikonsumsi remaja. B. Sikap sosial yang melemah. Karena kesibukan mengakses berbagai media sosial menyebabkan interaksi dalam lingkungannya mulai berkurang. C. Kelalaian dalam kewajiban agama. Karena kesibukan dalam bermedia sosial, sehingga mengakibatkan waktu yang sangat berharga untuk beribadah. Tabayun sangat berarti untuk menangani berita hoax. Pengguna yang mudah menerima berita hoax akan merugikan dirinya sendiri dan pihak lain. Bagaimana cara agar kalian tidak tertipu berita hoax? Berikut ini adalah beberapa teknisnya. A. Hati-hati dengan judul provokatif. Dengan cara mencari referensi berupa berita serupa dari situs online resmi. B. Cermatilah alamat URL situs. Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link. C. Periksa fakta, yaitu dengan memperhatikan sumber berita berasal dari mana dan oleh siapa disebarkan. D. Cek keaslian foto. Karena konten berupa teks juga foto dapat dimanipulasi, sehingga kita harus mengecek keasliannya. E. Ikut serta grup diskusi anti-hoax, agar kita dapat bertanya apakah informasi tersebut hoax atau bukan. Begitu pula kita dapat melihat hasil klarifikasi terkait berita tersebut. 5. Memetik hikmah dari tabayun. Tabayun memiliki manfaat penting dalam pencermatan informasi yang diperoleh. Tanpa tabayun, kesalahpahaman akan sering terjadi. Untuk menghindari kesalahpahaman pada informasi yang diterima, lebih baik dicari informasi yang benar terlebih dahulu sebelum menyampaikan berita kepada orang lain. Tabayun berkaitan erat dengan moral. Tabayun berlaku bagi penerima dan penyampai berita. Proses selektif dan kritis atau tabayun diharuskan sebelum berita disampaikan. Beberapa manfaat tabayun antara lain: A. Berhati-hati dalam menerima berita. B. Menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. C. Berbaik sangka terhadap sesama sehingga dapat menimbulkan kerukunan dan kedamaian. D. Persatuan dan kesatuan dapat terjaga baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitarnya. Dan yang terakhir yaitu E. Menciptakan kerukunan dan kedamaian di masyarakat. Sekian belajar kita hari ini, semoga bermanfaat juga menambah ilmu baru bagi teman-teman. Saya Naswa Putri Devrilia pamit undur diri. Terima kasih. Selamat belajar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.